Pemirsa, Polri segera melakukan gelar perkara terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Setidaknya ada 14 saksi yang telah diperiksa termasuk saksi ahli. Bareskrim Polri terus kebut perkara penistaan agama yang diduga dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Polri menyebut akan lakukan gelar perkara atas kasus ini. Pasalnya, meski kasus dugaan penistaan agama ini telah naik ke tahap penyidikan, kepolisian belum juga menetapkan siapa tersangkanya. Padahal Panji Gumilang sebagai terlapor sudah diperiksa polisi. Hingga Jumat setidaknya juga ada saksi yang diperiksa penyidik berjumlah 14 orang. Di antaranya 4 saksi diperiksa di Bareskrim Polri selaku mantan pengurus Ponpes Al Zaitun dan 10 saksi lainnya diperiksa di Ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Dan saat ini sedang dalam proses oleh tim dari penyidik untuk melengkapi administrasi penyidikan lainnya serta akan menyiapkan saksi-saksi serta ahli yang terkait dengan kasus tersebut untuk bisa membuat terang tindak pidana yang terjadi. Makanya kita belum bisa menyampaikan siapa saksi-saksi yang akan dipanggil terkait dengan kasus ini, terutama untuk yang akan dijadikan ahli supaya tindak pidana ini menjadi terang dan bisa memberikan penjelasan yang gamblang kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menemukan dugaan tindak pidana lain di kasus penodaan agama Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al Zaitun, yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE. Tak berhenti di situ, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga membekukan ratusan rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Tim Liputan, B-Universe. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang, kita sudah terhubung dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore, Pak Ramadan. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Ramadan, langsung saja kami ingin tanyakan kapan Polri akan melakukan gelar perkara dalam kasus ini? Ya, kasus ini terus dilakukan penyidikan oleh penyidik Bareskrim Polri ya, khususnya Direktorat Tindak Pidana Umum. Namun dibantu juga oleh teman-teman dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Nah, sampai saat ini sudah 19 saksi yang telah dilakukan pemeriksaannya. Saksi itu selain dari pelapor 2 orang, juga beberapa saksi dari Ormas. Dan juga perlu kami sampaikan minggu ini, tepatnya hari Rabu dan Kamis, penyidik akan memanggil saksi ahli. Sudah memanggil, pemeriksaannya hari Rabu dan Kamis tanggal 12 dan 13 Juli. Kemudian di minggu ini juga kita akan menunggu hasil dari Laboratorium Forensik Polri. Nah, setelah itu ya, kita baru akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara Peggy. Jadi kita lakukan pemeriksaan terhadap saudara Peggy sebagai saksi. Jadi kemarin itu kita lakukan klarifikasi, memintai keterangan. Nah, kemudian setelah itu dilakukan gelar perkara. Nah, gelar perkara ini untuk menentukan apakah saudara Peggy nanti bisa dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka atau tidak. Demikian, Mbak Stefani. Baik, iya, ini banyak menimbulkan pertanyaan, Pak Ramadan. Sudah masuk ke tahap penyidikan, namun belum juga ada tersangka yang ditetapkan. Bagaimana Anda menjawab hal ini? Apa sebenarnya yang menjadi kesulitan Polri untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini? Sebenarnya tidak ada kesulitan, ya. Penyidikan ini dimulai dari tanggal 3 Juli. Jadi sampai saat ini berarti baru seminggu, ya. Artinya prinsip dari kita penyidik, prinsip kehati-hatian dan prinsip keseriusan itu tidak boleh diabaikan. Ketelitian dan kehati-hatian ya ini tidak boleh diabaikan. Tentu kita tetap berproses ya. Tahapan-tahapan itu kita lakukan. Kita telah melakukan pemeriksaan saksi, kemudian kita periksa ahli, kita menunggu barang bukti yang telah kita amankan, dan ini kita telah sampaikan ke Laboratorium Forensik Polri. Hasilnya mudah-mudahan
minggu ini bisa kita ketahui. Kemudian tentu terakhir kita lakukan pemeriksaan saudara PG. Nah, selanjutnya seperti saya sampaikan tadi, kita lakukan gelar perkara. Ya, gelar perkara ini sekali lagi untuk menentukan apakah saudara PG bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak setelah gelar perkara nanti. Baik, tadi Anda sebutkan ada 19 orang saksi yang sudah diperiksa sejauh ini, namun masih akan ada saksi ahli yang diperiksa hari Rabu dan Kamis mendatang. Artinya jumlah saksi ini masih akan terus bertambah, Pak Ramadan. Betul. Jadi saksi ahli ini berbagai saksi ahli ya. Yang pertama ahli di bidang agama Islam, ahli bahasa, ahli sosiologi, ahli IT, dan juga kita lakukan permintaan keterangan penjelasan dari fatwa MUI. Nah tentu ini semua untuk melengkapi penyidikan. Ya. Nah ketika kita menyatakan lengkap, kemudian hasil laboratorium tersebut sudah keluar, kemudian terakhir kita lakukan pemeriksaan kembali terhadap saudara PG. Baru kita lakukan gelar perkara. Ini tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Kita bekerja sesuai dengan prosedur. Demikian. Dari 19 orang saksi yang sudah diperiksa sejauh ini, apakah ada temuan baru, Pak Ramadan? Pemeriksaan itu intinya memberikan penjelasan benar yang dilakukan oleh saudara PG, memberikan ceramah di salah satu media sosial terkait dengan konten yang dia berikan. Nah tentu apa yang disampaikan itu kita lakukan pemeriksaan ya. Apakah memenuhi unsur, makanya kita memerlukan penjelasan ya. Makanya kita manggil para saksi ahli. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari saksi ahli agama Islam, ahli bahasa, ahli sosiologi, ahli IT, dan juga penjelasan dari fatwa MUI. Sehingga kita yakin sekali penjelasan tersebut apakah nanti menentukan saudara PG untuk dinaikkan status menjadi tersangka atau tidak. Nah itu yang harus kita lewati. Baik, kami akan terus menunggu tentunya perkembangan dari penyidikan kasus ini. Terima kasih Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri sudah bergabung di Berita Satu Sore.